Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas trending topik pada hari ini. Dan kami sudah memilihkan ada 3 trending topik. Pemirsa, kita akan lihat terlebih dahulu apa saja sih trending topik pada hari ini. Ya, pencarian tertinggi ini sekitar ada 7.000 ya. Tapi yang pertama masih banyak dicari adalah mengenai anggota DPRD tembak warga. Ini ketika lagi ada hajatan, ternyata Jessica, anggota DPRD tersebut, membawa senjata api untuk selebrasi. Tapi mengenai korban ternyata. Dan ternyata ini bisa dikatakan karena kelalaian diri dia sendiri ya. Dan ini pencariannya mencapai 3.000 kalau kita lihat dari data Google Trends. Kemudian yang kedua, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang hari ini pencariannya mencapai 3.000 berdasarkan data dari Google Trends. Ya, kita tadi juga sudah mendengarkan dan juga melihat bagaimana respon dari Polda Jawa Barat terkait dengan hasil sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Nanti kita akan bahas selengkapnya akan seperti apa. Dan yang terakhir ada apa, Gemma? Ini mengenai Dekan UNER, di mana Rektor UNER ini memberhentikan secara sepihak dekan ya, karena diduga adanya perbedaan pendapat ya, bisa dibilang ya. Tapi kita akan lihat nanti penolakannya seperti apa saja, apakah hanya dari rekan-rekannya atau banyak justru penolakan dari berbagai pihak. Dan kenapa? Kira-kira kenapa? Itu kita akan lihat serta aturan-aturannya seperti apa sih sebetulnya. Dan langsung saja pemirsa, inilah Newsline Trending Topic selengkapnya. Ya pemirsa, suasana duka dan haru masih menyelimuti rumah korban yang menjadi korban salah tembak ya bisa dibilang ya. Karena ini ada oknum DPRD ketika dalam suasana hajatan sebenarnya ini selebrasi menggunakan senjata api. Nah ketika selebrasi menembakkan senjata api ini ke atas, ternyata nyasar malah ke korban mengenai kepala korban ya. Sampai meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit korban ini. Jadi awalnya niatnya ini sebenarnya untuk meramaikan suasana adat yang sedang dilangsungkan, tapi ternyata ini dinyatakan kelalaian karena justru tembakan ini mengenai salah satu keluarga ya di situ, dan akhirnya tersangka yang anggota DPRD ini diperiksa oleh kepolisian, ternyata memiliki berbagai senjata tajam dan ternyata dinyatakan ini adalah senjata ilegal kepemilikannya. Jadi malah kebuka sebenarnya ya, ada kepemilikan senjata-senjata yang mungkin belum terdaftar oleh kepolisian juga ya. Nah pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah penembakan dari oknum anggota DPRD di mana saat Kapolres bertakziah di kediaman keluarga korban penembakan. Jadi istri korban sempat menyampaikan kepada Kapolres agar perkara suaminya yang menjadi korban penembakan oleh oknum DPRD ini dapat diadili seadil-adilnya dan perkara tersebut tidak ditutupi oleh penegak hukum. Apalagi katanya korban ini sebenarnya masih kerabat sama si oknum ini ya. Dengar-dengar sih kalau dari kabarnya ternyata dia ponakannya ya dari anggota DPRD yang melakukan kelalaian dengan menembakkan peluru tadi, dan katanya sampai 7 kali ada penembakan pelurunya itu. Tapi kita nanti akan menunggu lagi ya bagaimana keterangan dari kepolisian. Jadi pemirsa, anggota DPRD Lampung Tengah berinisial MSM ini telah menembak seorang warga, yang mana MSM diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 unit senjata api dan juga amunisinya. Jadi lengkap ya, nggak cuma senjatanya doang, tapi ada amunisinya. Jadi kan kita tanya-tanya, mau dipakai apa sebenarnya amunisi ini? Apalagi ya? ternyata pas ada pemeriksaan di rumahnya, ternyata nggak cuma 1, ada beberapa gitu. Dari mana? Nah, peristiwa penembakan ini pemirsa terjadi di Kampung Mataram Libo, Kabupaten Lampung Tengah, sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat saat berlangsungnya prosesi adat penyambutan keluarga besan dalam resepsi pernikahan warga setempat. Nah, pemirsa, tembakan ini terjadi ketika acara adat resepsi pernikahan baru akan dimulai. Jadi saat peristiwa terjadi terlihat nih banyak kepanikan dari warga dan juga tamu undangan yang hadir di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputi, Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dan setelah kejadian tersebut, korban tewas akibat peluru yang mengenai bagian kepala hingga tembus ke pelipis matanya. Dan ini ya kita bisa saksikan bersama video amatir yang diambil oleh warga saat prosesi adat akan dimulai, namun karena ada tembakan yang mengenai salah satu kerabatnya, akhirnya banyak yang meminta tolong dan juga berteriak-teriak di situ ya. Iya, ini kepanikan terjadi ya langsung di lokasi. Dan belakangan pemirsa diketahui korban tewas bernama Salam adalah paman kandung dari tersangka. Korban tewas saat
menuju ke rumah sakit. Dan oknum anggota DPR tersebut menembakkan senjata api ke udara beberapa kali karena sebagai tokoh masyarakat setempat serta untuk membuat suasana pesta pernikahan menjadi semakin meriah. Jadi harusnya itu semakin meriah, bukan malah jadi duka ya. Dan hal ini terbukti dari penemuan 7 selongsor peluru dengan kaliber 5,56 mm dan 9 mm di lokasi kejadian. Dan pemirsa, tembakan terakhir ini justru menjadi malapetaka yang merenggut paman kandungnya sendiri. Dan saat ini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman Kampung Mataram Ilir pada hari Minggu kemarin setelah sebelumnya diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung. Dan pemirsa, usai kejadian, Polres Lampung yang tengah datang ke lokasi dengan menggelar olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi kemudian menetapkan anggota DPRD ini, MSM, sebagai tersangka. Dan pelaku diamankan beserta barang bukti 4 pucuk senjata ilegal, puluhan butir peluru dan juga selongsor yang digunakan saat menembak. Dan langsung saja kita dengarkan keterangan dari AKBP Andik Purnomo Sigit selaku Kapolres Lampung Tengah berikut ini. Kronologis kejadian pada hari Sabtu sekira pukul 10 dalam kegiatan Pesta Adat Lampung, korban saudara Salam sedang duduk di gorong-gorong pada saat kegiatan acara penyambutan pihak desa. Tiba-tiba MSM sebagai warga yang ditokohkan membunyikan senjata api laras panjang dan senjata api jenis pistol. Kemudian pada saat membunyikan senjata api jenis pistol tiba-tiba mengenai korban yang sedang duduk di gorong-gorong dan jatuh tersungkur ke depan. Selanjutnya MSM bersama supir pribadinya membawa ke Puskesmas Seputih Surabaya. Setibanya di Puskesmas Seputih Surabaya dinyatakan kritis oleh pihak medis. Selanjutnya dirujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, pemirsa, Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo juga mengatakan pada Minggu 7 Juli kemarin kepolisian sudah meminta 4 senjata api ilegal milik anggota DPRD Lampung Tengah MSM yang menembak saat acara pernikahan. Senjata tersebut juga beragam jenisnya. Dan jenis-jenis ini ada apa aja nih Jessica nih? Oke, jadi kita melihat ya pemirsa ada beberapa jenis senjata yang disita oleh pihak kepolisian setelah melakukan oleh TKP. Ini ada 4. Yang pertama kita lihat ada Zoraki MOD 914T dan juga magasinya. Kemudian ada senjata api laras panjang FNC Belgia dan magasinnya. Dan yang ketiga ada senjata api HS dan juga magasinnya. Ini yang keempat ada senjata api revolver Cobra dan dus magasin. Kemudian tidak sampai situ saja pemirsa, ada 60 butir amunisi kaliber yang 5,56 mm. Kemudian 34 butir amunisi kaliber dengan 9 mm dan juga beberapa selongsor peluru. Dan seluruh senjata api ini pemirsa dipastikan oleh AKBP Andik tadi bahwa senjata tersebut adalah kepemilikan ilegal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah dapat dari mana oknum ini ya? Kan senjata ini mahal pertama, yang kedua juga sulit dapatnya ya. Dan siapa pemasoknya ke dalam negeri? Karena kan membelinya juga susah ya. Nah, kalau terkait dengan siapa sih yang memasok itu, kalau dalam kasus ini ya Gemma, jadi penyidik telah mendapatkan sejumlah nama yang diduga menyuplai senjata api pada tersangka MSM. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo juga mengatakan setelah SM menjadi tersangka, kepolisian ini menerapkan pasal 359 ayat 1 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan meninggal nyawa seseorang dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 31 tentang kepemilikan senjata api. Nah, bagaimana dengan hukumannya? Jadi pemirsa, hukumannya adalah 5 tahun dan 20 tahun penjara. AKBP Andik bahkan mengatakan kalau hukuman tersangka ini masih bisa bertambah setelah dilakukan pendalaman pemeriksaan. Dan kita akan lihat ya, kalau tadi sudah ada keterangan apa saja senjata yang disita dari tersangka, kita juga akan melihat bagaimana aturan dan sanksi senjata ilegal. Karena tadi Gemma juga sampai menyampaikan gimana sih kok mereka bisa dapat senjata, beli dari mana, dan aturannya memang seperti apa. Kalau kita lihat ini aturan dan sanksi senjata ilegal ini ada 2 pemirsa. Ini diatur dalam pasal 500 KUHP di pasal
14 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 ini tentang pemberian izin senjata api dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Bagaimana dengan sanksinya nih, Gemma? Iya, nah kemudian sanksinya ini adalah pidana kurungan dan juga denda, di mana kalau di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 ini ya, bahwa ketentuannya ini ada yang sampai pidana mati dan pidana penjara seumur hidup kalau ketahuan. Jadi tergantung dari kepemilikan dan mungkin tujuannya apa ya? Iya ya, kita juga suka bertanya kenapa sih sampai mereka harus ada senjata, apalagi senjatanya ilegal begitu. Nah, sebelumnya pemirsa kalau kita melihat ini bukan kejadian pertama kali ditemukannya orang menggunakan senjata ilegal terus dia menggunakannya begitu. Sebelumnya kita melihat ada beberapa kasus yang sama. Nah, sebetulnya bagaimana sih kok mereka bisa sampai beli ya? Padahal nih ya, sebetulnya ini mahal banget gitu. Tapi ternyata mereka bisa mendapatkannya itu dengan mudah. Ternyata Gemma salah satunya lewat e-commerce. Di e-commerce tuh udah dijual sampai ratusan juta. Jadi tuh ada modus, di situ tulisannya airsoft gun yang dijual. Tapi ternyata kalau kita misalnya udah orang zaman sekarang tuh ketemuan kali ya COD gitu ya. Dengan COD ternyata bukan airsoft gun, justru ini senjata-senjata lainnya. Jadi di keywordnya itu bisa dicari airsoft gun begitu ya? Ya, tapi ternyata pas nanti COD ternyata bukan airsoft gun. Mungkin ini adalah salah satu kenapa orang bisa mendapatkan senjata ilegal bahkan di e-commerce. Nah, tapi kan sebenarnya kalau mau COD pun harus ada komunikasi ya dengan penjual, dengan sellernya. Berarti kan harusnya e-commerce ini juga bisa memperhatikan ya jualan-jualan dari si sellernya ini ya. Apakah memang ada keyword yang tidak boleh disebutkan dalam si e-commerce ini ya. Dan juga bagaimana pemasoknya itu sih. Dan pemirsa, kami juga sudah menghimpun berbagai komentar dari para netizen terutama di media sosial X nih. Kita lihat ya, ada apa saja nih, Gemma? Ini dari @Jonalteri yang mengatakan seharusnya polisi tidak langsung menyimpulkan kalau ini peluru nyasar katanya. Jadi apa dong kesimpulannya kira-kira? Tapi kita akan tunggu ya, karena ini kan masih dalam proses dan tadi juga mereka menyampaikan sudah memiliki nama-nama siapa saja yang menyuplai dan juga ternyata ini sudah digunakan lebih dari satu kali begitu kan. Atau mungkin netizen juga menyimpulkan ada unsur kesengajaan mungkin ya. Bisa jadi, Kita tapi kan masih tidak menunggu tahu ya. Selanjutnya dari The Ring of Fire. Ngeri, akibat hukum bisa jual beli, manusia tidak takut berbuat kriminal. Itulah makanya harus dilihat-lihat dulu ya kita kalau misalnya mau bertindak atau membeli barang ini dipastikan jangan ilegal. Apalagi senjata ini banyak sekali birokrasinya ketika akan memiliki senjata. Dan biasanya kan memang kalau kita punya senjata itu lebih ke hobi ya kalau untuk sipil ya. Tapi kan juga harus ada batasan-batasannya juga. Harus ada izinnya, harus ada kemampuannya, terutama benar nggak kita bisa nih mengoperasikan dan juga dalam menguasai diri sendiri, mampukah kita menguasai senjata itu juga? Nah makanya kalau ada mau terbit surat dari kepemilikan senjata, ada tes psikolognya kan? Betul. Dan kita juga akan membahas trending topik lainnya, pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.